Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bukan Artis. Saya Muhammad Rahimuddin Al-Fatan dalam acara Deres Ngaji Bareng. Lillahi ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram yusanil arwahiyya Syawalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah para keluarga subscriber Bukan Artis. Pada video kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bersilaturahmi. Semoga apa yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan pada semuanya saja, khususnya yang melihat video ini, semoga yang sedang sakit cepat disehatkan, yang mempunyai hutang semoga cepat dilunaskan, dan semoga dimanapun kita berada kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Baiklah para keluarga subscriber Bukan Artis, pada video kali ini kita akan melanjutkan Deres Ngaji Bareng Kitab Ahwalul Insan yang sebelumnya itu membahas tentang pasal lahirnya manusia. Pada video kali ini kita akan membahas pasal mendidik anak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum balik pahala amalnya ditulis buat orang tuanya. Semenjak kecil ajarlah anak, jangan seperti ternak, jangan pelihara seperti ternak, hanya diurus makan minumnya, tidak difikirkan rohaninya, dituruti apa kehendaknya, tidak ditolak sayang katanya, tidak ditolak sayang katanya. Itu bukan nama sayang anak, tapi merugikan nasib anak. Itu bukan nama sayang anak, tapi merugikan nasib anak, tapi merugikan nasib anak. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang pasal mendidik anak. Di dalam kitab Ahwalul Insan terangkan bagaimana caranya mendidik anak. Ya. Banyak sedikitnya, mari kita dengar bersama-sama, mari kita belajar bareng-bareng. Menurut kitab Ahwalul Insan, bahwasanya pasal mendidik anak ya itu nanti akan sangat berpengaruh kepada anak tersebut dan juga orang tuanya. Ya. Di sini jelaskan yang belum balik pahala amalnya ditulis buat orang tuanya. Jadi sudah jelas sekali bahwasanya anak yang belum balik
baik itu laki-laki ataupun perempuan, pahala amalnya itu nanti akan ditulis untuk orang tuanya. Jadi para orang tua ketika anak belum balik, segeralah didik sebaik mungkin, suruh mereka untuk ibadah, belajar ngaji, belajar ibadah. Karena apa? Karena ketika dari kecil sudah mulai dibiasakan, dicontohkan untuk beribadah kepada Allah, belajar mengaji, berbuat baik, sopan santun, insya Allah nanti ketika besar juga akan seperti itu. Ya, karena apa? Karena kalau tidak dididik dari kecil, itu zaman sekarang sangat bahaya sekali ya pergaulan. Jadi kadang yang sudah dididik dari kecil pun, kalau kita sebagai orang tua itu tidak mengontrol, nanti tetap saja anak itu nanti terpengaruh oleh lingkungan. Jadi ayo kita didik anak kita semua dengan sepenuh hati ya, dengan benar. Lalu muncul pertanyaan mungkin dari para penonton atau para pendengar. Jadi lalu bagaimana kan ketika kita sebagai orang tua itu disibukkan dengan pekerjaan sehingga tidak sempat untuk mendidik anak dengan baik. Nah, oke, pertanyaan tersebut itu pasti ada solusinya. Jadi ketika memang orang tua itu merasa belum mampu karena keterbatasan waktu bekerja dan yang lainnya, itu silakan anak-anak ibu bapak itu bisa di pesantren kan, di pondok, di mana saja ya. Yang penting kita tidak ada niatan untuk yang jelek. Jadi intinya didik anak sebaik mungkin ya. Oke, lanjut terus di sini. Semenjak kecil ajarlah anak, jangan pelihara seperti ternak, hanya diurus makan minumnya, tidak difikirkan ruhaninya. Nah, jadi ada saja orang tua itu yang hanya memberikan makan minum saja, tidak diberikan dari segi pendidiknya, dari segi pendidikannya. Nah, jadi kalau ada orang tua seperti itu berarti sama saja kalian itu memperlakukan anak itu seperti hewan ternak. Ya, kalau semenjak kecil mengajar anak itu jangan pelihara seperti ternak. Maksudnya itu hanya diurusi makan dan minumnya saja, tidak dipikirkan ruhaninya. Ruhaninya di sini adalah maksudnya dari spiritualnya. Jadi ajari anak untuk belajar sholat, belajar ngaji, belajar wudu, itu ruhaninya ya. Jadi jangan hanya makan dan minumnya saja, seperti itu ya. Oke, dilanjut. Dituruti apa kehendaknya, tidak ditolak sayang katanya. Itu bukan nama sayang anak, tapi merugikan nasib. Kadang ada orang tua itu yang selalu menuruti semua keinginan anaknya ya, sampai akhirnya anak tersebut manja, akhirnya tidak dituruti katanya sayang. Jadi justru sebaliknya, kalau kita sayang itu justru harus tegas. Jadi ketika memang keinginannya itu belum merasa dibutuhkan ya, atau kita lihat efeknya apakah itu baik buat dirinya, maka silahkan turuti. Tapi kalau efeknya itu banyak madharatnya, banyak efek yang kurang baiknya, maka jangan dituruti. Kenapa? Karena walaupun kita punya uang, jangan turuti kalau itu efeknya tidak baik, apalagi tidak punya uang. Khawatirnya kalau dari kecil sudah terbiasa dikasih, minta ini dikasih, minta itu dikasih, itu kalau orang tua lagi punya uang sih memang nggak masalah. Tapi nanti suatu saat yang namanya manusia kan pasti naik turun ya ekonomi itu. Jadi suatu saat barangkali kita lagi nggak punya uang, terus anak minta ini minta itu nanti anak akan memaksa. Kenapa? Karena dari kecil sudah terbiasa dituruti. Nah, jadi menolak keinginan anak bukan berarti tidak sayang ya. Justru ketika itu membawa efek yang baik, berarti
berarti itu namanya mendidik anak agar tahu mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang tidak. Perlu diketahui bahwasanya orang tua itu harus bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan anak, mana yang hanya sebatas keinginan. Nah, seperti itu. Kalau hanya sebatas keinginan, yaitu belum mempunyai manfaat yang banyak kepada dirinya. Karena apa? Ingin itu hawa nafsu berarti kalau keinginan. Tapi kalau sudah butuh, ya itu silakan dikasih karena sudah butuh. Ya mungkin itu dia faslul mauti wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang disampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Muhammad Hamidin Al-Faton pamit undur diri dalam acara Deras Ngaji Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.